Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak yang bertanya, Ustaz, kenapa di bulan Syawal itu ibadah kok tidak seperti di bulan Ramadan? Saya menjawab setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, karena pahala ibadah di bulan Syawal itu tidak sama dengan pahala ibadah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu banyak diskonnya, banyak bonusnya. Maka kemudian orang berlomba-lomba untuk mengejar bonus itu. Lebih-lebih bonusnya berupa Lailatul Qadar. Itu sangat wah sekali, sehingga banyak orang yang memperbanyak ibadah di malam bulan Ramadan. Tapi di bulan Syawal kan nggak ada. Maka pantas ketika banyak orang ibadahnya kalah. Di bulan Syawalnya kalah dengan yang di bulan Ramadan. Kemudian alasan yang kedua, karena kita beribadah di bulan Syawal itu sifatnya tidak secara bersamaan. Contohnya puasa. Orang yang puasa di bulan Syawal itu beda rasanya dengan puasa di bulan Ramadan. Di bulan Syawal itu banyak sekali godaannya. Kita puasa misalnya di siang hari, ternyata ada orang lewat. Kita sedang dahaga, sedang haus, sedang lapar, ternyata ada orang lewat minum es misalnya, yang sangat segar sekali, atau makan yang sangat enak sekali. Itu setidaknya membuat kita merasa, wah, godaannya semakin berat. Kenapa? Karena tidak kita lakukan secara berjamaah, tidak bersama-sama. Begitu juga dengan qiyamul lailnya. Di bulan Ramadan kita sholat tarawih bersama-sama. Jadi walaupun 11 rakaat atau 23 rakaat misalnya dengan witirnya, itu merasa enteng, merasa ringan, karena dilakukan secara berjamaah. Karena ketika kita melihat orang sholat, itu motivasi kita untuk sholat juga bertambah. Jadi alasan yang kedua, karena ibadah itu tidak dilakukan secara bersama-sama di bulan Syawal. Sementara di bulan Ramadan dilakukan bersama. Di bulan Ramadan ketika orang berpuasa, ya berpuasa semua. Ya ada sebagian pengecualian itu. Begitu juga dengan sholat tarawih, qiyamul lailnya. Di bulan Ramadan berjemaah, di luar Ramadan, di bulan Syawal tidak berjemaah. Hanya kemudian agar kita tetap istiqomah, Allah memberikan pahala yang lumayan besar juga. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, puasanya sama, pahalanya sama dengan puasa selama 1 tahun. 1 tahun itu 360-an hari. Berarti kita berpuasa selama sejumlah hari itu. Apa tujuannya? Agar kita istiqomah puasa, agar setelah bulan Ramadan kita berpuasa 1 bulan penuh, kemudian kita setidaknya di bulan Syawal itu secara tidak langsung, secara total meninggalkan puasa. Kemudian yang ketiga, alasannya karena di bulan Syawal setan itu sudah dilepas. Artinya ketika kita mau melaksanakan ibadah, mau melakukan kebaikan, itu sudah ada yang menggoda. Ah, udahlah, jangan sekarang, tunggu saja dulu. Apa kamu melakukan kebaikan itu? Oh, kamu sudah di bulan Ramadan sudah banyak melakukan ibadah, sudah banyak melakukan kebaikan. Jadi sekarang istirahat dulu. Itu godaan setan. Kita digoda sudah berat. Nggak digoda di bulan Ramadan saja sudah berat. Menghadapi hawa nafsu saja di bulan Ramadan sudah berat. Nah, di bulan Syawal kita sudah menghadapi hawa nafsu, menghadapi godaan setan. Maka pantas ketika ibadah kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan,
itu menurun. Kuantitasnya menurun, kualitasnya juga menurun. Karena setidaknya ada 3 alasan itu tadi. Yang pertama karena tidak dilakukan pahalanya tidak sebagaimana di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua karena tidak dilakukan secara bersama-sama. Dan yang ketiga karena sudah ada godaan dari syaitan. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal, lebih-lebih di 11 bulan di luar Ramadan ini, ibadah kita tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Maulana, Allah Allah ya Allah Maulana, Allah ya Maulana.